Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Salam kenal ya. Perkenalkan nama ibu, Ibu Desi Lestari, bisa dipanggil Bu Desi. Untuk semester ini ibu mengampu pembelajaran ekonomi. Jadi mohon kerjasamanya agar pembelajaran kita di semester ini berjalan dengan lancar ya nak. Baiklah, untuk minggu ini ibu akan menjelaskan atau ibu akan membawakan materi tentang kebijakan moneter dan fiskal. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang kebijakan moneter. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Ya, ada moneter dan ada kebijakan fiskal. Baik, sebelum ibu menjelaskan apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ibu kasih clue-nya ya. Yang namanya kebijakan itu berhubungan dengan orang banyak atau berhubungan dengan uang. Ayo, udah bisa ada gambarannya ya. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kebijakan moneter. Definisi dari kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Selain definisi, ada juga namanya tujuan. Tujuan dari kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, kestabilan harga. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Dan yang ketiga, kesempatan kerja. Serta yang keempat itu neraca pembayaran internasional. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Jadi harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa pembeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Selanjutnya, stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang atau balance. Selanjutnya ada namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat apabila produksi meningkat. Jadi, peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja, sehingga akan meningkatkan taraf hidup karyawan sejahtera. Selanjutnya ada namanya neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan jumlah nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter, misalnya nih, melakukan devaluasi. Selanjutnya ada namanya instrumen. Instrumen itu terbagi menjadi 2, instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Instrumen langsung merupakan instrumen yang mempunyai hubungan langsung dengan tujuan kebijakannya. Sedangkan instrumen tidak langsung itu ditempuh melalui mekanisme pasar. Misalnya nih, dengan ketentuan cadangan bank. Selanjutnya ada namanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada beberapa penjelasan. Jadi ada sejarah dari kebijakan fiskal. Teori kebijakan fiskal muncul ketika kebijakan moneter tidak sanggup menanggulangi depresi yang melanda.
Banyak negara di dunia pada tahun 1930-an itu mengalami krisis moneter. Selanjutnya, ada definisi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengatur atau dengan cara dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengatur anggaran, pendapatan, dan belanja. Selanjutnya ada namanya tujuan. Tujuan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti. Di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di pihak lain. Selanjutnya itu ada jenis kebijakan fiskal. Jenisnya ada 4. Yang pertama pembiayaan fungsional, yang kedua pengelolaan anggaran, dan yang ketiga stabilitas anggaran otomatis serta anggaran belanja seimbang. Selanjutnya ada namanya kaitan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Apa sih kaitannya? Jadi, kaitan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter itu adalah kombinasi dari kedua kebijakan tersebut. Seringkali masih diperlukan tindakan-tindakan langsung guna menanggulangi inflasi atau deflasi, serta politik harga, pengawasan harga, dan sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.